Halo guys, balik lagi sama gue Jack Nalin. Di video kali ini gue baru aja sempet ya buat update kostum di HP Redmi Note 8 Pro. Ini HP emang badak banget ya guys, masih lanjut lah untuk dipakai sampai saat ini. Dan sekarang di HP gue udah terinstall kostum yang namanya Project Elixir. Kalau lihat dari tampilannya sih ini kece ya. Dan tahu nggak guys, kalau di room ini tuh udah include dengan kamera Leica. Gokil nggak tuh? Ini salah satu aplikasi kamera andalan yang dipakai di HP Xiaomi 13T ya. Oke, gue akan mulai bahas dulu dari spesifikasinya. Di ROM Elixir berjalan di Android 14 ya guys. Sebenarnya sih gue sedikit bosen juga nih sama Android 14 karena dari segi formasi kayaknya berasa kurang gitu. Lalu karena ini keluaran bulan Februari ya, dan belum ada update yang baru, jadi security patch-nya masih pakai yang Februari 2024. Terus di bagian kernel ini pakai versi yang 4.14.336. Lanjut guys, di bagian tampilan awalnya ini terlihat simple ya, tanpa banyak membawa aplikasi bloatware. Icon yang digunakannya itu adalah icon standar bawaan dari Pixel Launcher. Terus di dalam sini kalau kalian perhatikan ya, ada dua kamera. Satu kamera bawaan ROM-nya dan satu lagi tenet. Ini adalah kamera tambahan yaitu kamera Leica. Oke, sekarang gue akan masuk ke dalam kameranya nih. Nah, di dalam sini kurang lebih sama ya guys. Bukan kurang lebih lagi sih, ini emang sama ya. Bedanya paling di beberapa fitur aja yang masih belum bisa digunain. Yaitu khususnya di bagian fitur watermark. Ya, fitur ini tuh masih belum bisa dipakai ya guys. Jadi kalau mau pakai watermark ya paling kalian bisa install aplikasi penambah watermark yang ada di Play Store. Dan untuk fitur lainnya seperti flash yang ini ya. Ini jalan ya guys. Kemudian di sini tuh ada fitur suara ya. Cheese. Ini jalan juga ya guys. Lalu di sini juga ada yang namanya fitur blur dan ini sama guys, bisa digunain. Terus untuk fitur-fitur lainnya yang ada di sini sih kayaknya sama ya. Ini udah berjalan dengan baik. Oh ya, di kameranya ini juga ada filternya guys. Jadi ya kalian nggak perlu lagi nih ngedit, tinggal pakai aja filternya ini. Dan hasil foto kalian dijamin deh nanti akan jadi lebih kece tentunya ya. Oke, lanjut lagi guys. Di bagian video, ini kalian dapat merekam dengan kualitas itu sampai di 4K ya. Dan juga di 1080 pixel, kalian bisa merekamnya itu sampai 60 fps. Oke, salah satu hal yang menarik di kameranya ini yaitu adalah teleprompter. Wah, ini cocok banget nih buat kalian yang ingin merekam video ya sambil ngebaca teks. Kalian bisa gunain fitur yang satu ini guys. Terus di sebelah kirinya ini ada yang namanya fitur dokumen ya. Ini buat scan dokumen kalian lah. Terus di sebelah kirinya lagi ada fitur Pro. Nah ini tuh buat kalian yang emang udah jago ya dalam penggunaan kameranya. Jadi kalau kalian ingin mengambil foto dengan setelah manual ya kalian tinggal gunain aja fitur yang satu ini. Dan di menu lainnya ini banyak ya guys untuk fitur yang disediakannya. Tapi kalau mau gunain fitur-fitur yang ada di sini, ini kalian perlu download terlebih dahulu ya. Kurang lebih ya nggak terlalu besar lah, yang paling besar paling 100 MB-an guys. Oke, sekarang kita akan beralih ke bagian menu setting. Di ROM ini seperti kostum lainnya guys, memiliki kostumisasinya sendiri, namanya AdSense. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, banyak kostumisasi yang bisa digunain. Terus untuk icon-icon yang disediakan di sini juga cukup banyak ya. Mau ganti tampilan baterai ya kalian tinggal ganti aja guys di sini. Terus kalau kalian ingin mengganti tampilan sinyalnya juga bisa ya, tinggal ganti aja di sini. Oh ya, yang menarik nih guys, di kostumisasinya ini kalian bisa menggunakan gambar pada bagian menu control centernya ini. Nah, yang ini guys. Jadi nanti untuk background kalian akan keganti ya. Di ROM ini juga menyediakan fitur yang namanya ruang game. Buat kalian yang nggak mau keganggu dengan notifikasi yang emang kadang cukup menyebalkan ya, apalagi lagi asik-asik main, ya kalian bisa gunain fiturnya ini guys. Nanti untuk notifikasinya itu akan ke silent ya. Tinggal kalian tambahkan aja di menunya ini, game mana yang ingin kalian gunakan untuk fitur yang satu ini.
Oke, sekarang kita akan bahas performanya nih guys. Kira-kira gimana untuk performa dari ROM yang satu ini? Nah, di sini gue udah download beberapa aplikasi buat ngetesnya ya. Untuk yang pertama itu adalah Antutu. Gue di sini pakai Antutu versi yang 10.2.3. Ini tuh versi yang paling baru ya guys kalau kalian cek di web Antutunya. Dan untuk hasil setelah gue ngelakukan pengetesannya, mendapatkan skor sebesar 383.748 poin. Bentar, ini skor segitu gede banget ya guys, seriusan ini. Tapi gue belum coba juga sih buat ngetesnya dengan Antutu versi sebelumnya. Ya nanti cobalah kalian tes sendiri ya, kira-kira hasilnya sama apa enggak. Ya intinya sih pakai versi ini tuh dapat skornya ya segini ya guys. Lanjut, di pemeriksaan kedua, ini gue akan gunain aplikasi Geekbench. Skor dihasilkan dengan menggunakan aplikasi ini sebesar 687 poin di bagian single core dan multicore sebesar 1775 poin. Gimana nih menurut kalian? Selanjutnya untuk pemeriksaan terakhir, gue akan coba tes pakai aplikasi throttling. Ini tentunya buat cari tahu ya gimana performa HP ini waktu lagi dalam keadaan panas. Nah, di sini gue udah coba tes selama kurang lebih 5 menit aja ya. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri di sini guys. Untuk hasilnya emang kerasa kurang stabil ya. Cukup ekstrim juga sih untuk throttling yang berjalan di roomnya ini. Karena dari segi performanya ini hanya sampai di 88% aja. Sisanya ini kemakan throttling ya, karena suhu panas yang cukup meningkat waktu pengetesan yang tadi gue lakuin. Kayaknya belum afdol juga deh kalau belum tes untuk gameplaynya ya. Oke guys, di episode pertama ini gue coba main di game Genshin Impact. Untuk settingan medium di 30 fps, ini masih bisa dimainkan dengan cukup lancar ya. Tapi dengan sedikit stuttering nih, alias patah-patah ya. Waktu gue coba ganti untuk sudut pandangnya ini. Terus kalau settingan di set rata kiri, ini terbilang lancar ya guys. Panasnya juga masih normal sih. Karena emang kinerja throttling di room ini tuh lumayan tinggi ya. Jadi kalau kalian ingin bermain Genshin Impact dalam jangka waktu yang lama, kalau menurut gue sih ini udah aman guys. Terus di game kedua, ini gue coba tes buat main PUBG Mobile. Di game ini settingannya ini bisa sampai di smooth extreme plus guys. Wow. Oke, di settingan ini waktu gue mainkan gamenya ya, ini juga terbilang lancar guys. Lagnya sih jarang ya. Tapi waktu gue main game ini pernah sih ngerasain nge-lag itu waktu lagi banyak musuhnya. Cuman nggak terlalu kerasa banget guys. Nah, buat kalian yang kepo juga dengan ROM 1 ini atau mau icip-icip untuk gunain kameranya, kalian bisa download guys untuk ROM-nya yang udah gue taruh di deskripsi video ini. Karena di ROM itu udah include dengan firmware, GApps, dan juga recovery ya. Jadi langsung aja guys, kalian simpan ROM-nya ini di dalam USB atau di memori eksternal kalian. Dan sekarang kita akan langsung aja masuk ke dalam recovery. Oke, sekarang setelah masuk ke dalam TWRP-nya, yang pertama kita akan masuk dulu guys ke dalam tab Wipe. Lalu di sini pilih Advanced Web ya. Setelah berada di sini, kalian bisa centang Delphic, System, Vendor, Cache, dan Data. Lalu di bawahnya ini tinggal di swipe aja guys. Oke, selesai kita balik lagi ke menu awal. Dan di sini ya, kalian bisa pilih tab Install. Kemudian pilih lagi tempat menyimpan filenya itu ya. Karena di sini gue simpannya di memori eksternal ya, jadi gue milih yang ini guys. Dan di sini tinggal pilih aja roomnya. Setelah dipilih, di menu selanjutnya tinggal di swipe aja guys. Tunggu sampai penginstalannya selesai. Ini lumayan cukup lama ya guys menginstalnya, tapi ya tunggu aja sih. Oke, setelah beres, kalian bisa kembali lagi ke menu awal. Lalu di sini, itu pilihnya tab web lagi ya. Kemudian, pilih format data, lalu ketikkan yes di sini. Dan bisa langsung kalian reboot aja HP-nya.
Setelah itu tinggal ditunggu aja sampai masuk ke dalam roomnya ini. Mungkin nanti akan sedikit lama ya guys, tapi kalian bisa tunggu aja lah. Oke, setelah masuk ke dalam roomnya, di sini tinggal ikutin aja step-stepnya. Dan kalau udah beres, nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini guys. Ya, ini dia review dan cara installnya ya. Custom Project Elixir di HP Redmi Note 8 Pro. Nah, buat kalian yang masih ada pertanyaan lain tentang ROM yang satu ini, langsung aja guys, tanya di kolom komentar di bawah. Kalau gitu gue ajak kalian sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Bye!